Sering terjadi ketika mati lampu yang cukup lama, ikan di kolam atau akuarium itu bisa mati secara massal. Ada dua hal yang membunuh ikan kita di kondisi tersebut. Yang pertama itu ikan mati karena kehabisan oksigen, dan yang kedua ikan mati karena amonia atau nitrate poisoning. Sekarang kalian coba bayangin kalian berada di suatu ruangan 4x4 meter, di mana ruangan tersebut hanya ada sebuah pintu dan AC. Namun tidak ada jendela atau ventilasi. Ketika pintu terbuka dan AC menyala, mungkin kalian akan merasa nyaman-nyaman saja berada di ruangan tersebut. Namun, begitu pintu tertutup dan AC dimatikan, di mana sirkulasi udara yang masuk itu hanya dari celah pintu, mungkin sekitar 12 jam kalian akan masih oke-oke saja, walaupun akan terasa sangat pengap dan panas berada di ruangan tersebut. Sekarang bayangkan, kalian ber-20 orang di ruangan itu dengan kondisi yang sama. Pintu yang tertutup rapat, tanpa AC, tanpa ventilasi selama 12 jam. Bukannya gua ngedoain atau gimana-gimana, tapi tahu kan apa yang mungkin terjadi? Itu analogi yang bisa gue berikan ke kawan-kawan mengenai kondisi ikan kita ketika mati lampu yang cukup lama, dimana ibarat pintu itu adalah gas exchange dan AC yang ada di ruangan itu adalah korelasi oxygen saturation level dan temperatur. Mengenai dua hal ini gue sudah bahas di video sebelumnya. Jadi solusinya apa untuk kasus ini? Yang pertama, apabila memungkinkan, kalian siapkan es batu dan kalian masukin es batu tersebut ke akuarium atau kolam kalian untuk menurunkan temperatur di air kalian. Kemudian pastikan juga es batu tersebut kalian masukkan sedikit demi sedikit supaya tidak terjadi perubahan temperatur yang cukup drastis. Yang kedua, dibutuhkan kreativitas kalian untuk memikirkan cara bagaimana membuat pergerakan air di permukaan supaya tetap terjadi gas exchange. Sebenarnya ada 1001 cara yang bisa kalian lakukan. Untuk kasus emergensi, ketika kalian tidak mempunyai apa-apa untuk menggerakkan air di permukaan, ya mau nggak mau kalian obok-obok itu air setiap beberapa menit sekali. Alternatif lain ya kalian pakai aerator AC/DC atau apapun itu. Intinya harus ada pergerakan air di permukaan. Kemudian yang ketiga, ini juga kalau memungkinkan ya, kalian lakukan water change. Air yang baru dapat membawa oksigen yang baru juga ke akuarium atau kolam kalian. Pastikan air yang masuk itu harus membuat gemericik atau buat seperti air terjun lah. Itu untuk memaksimalkan gas exchange. Akan tetapi, peran water change ini lebih ke solusi permasalahan yang akan gue bahas berikutnya ini guys. Sekarang kalian coba bayangin kalian kencing di bak mandi dan kencing di kolam renang. Mana yang lebih terasa pesingnya? Itu karena kontaminasi di air itu seperti kencing kalian dan juga amonia, nitrit dan nitrat itu diukur menggunakan satuan miligram per liter. Atau beberapa alat ukur mereka menggunakan unit ppm atau parts per million, yang intinya sama aja, sekian banyak kontaminasi per volume air. Hitung-hitungan sederhana seperti ini. Kontaminasi yang ada di air sejumlah 20 mg amonia, dan volume kolam atau akuarium kalian sebut saja 100 liter. Jadi kadar amonia di kolam tersebut atau di akuarium tersebut adalah 0,2 mg per liter. Sedangkan apabila kontaminasi di air sejumlah 10 mg amonia dan volume air kolam tersebut adalah 100 liter, kadar amonia di kolam tersebut adalah 0,1 mg per liter. Dengan ilustrasi tersebut, maka berikut adalah solusi yang bisa gue kasih ke kawan-kawan semua. Pertama, berdasarkan pengalaman gue pribadi, mengurangi populasi ikan itu menjadi langkah yang paling tepat untuk jangka panjang. Dengan mengurangi populasi ikan, secara paralel kalian juga mengurangi kontaminasi yang ada di kolam atau akuarium kalian. Ya, semakin padat populasi ikan ya otomatis semakin banyak kotoran hasil dari respirasi, metabolisme ikan dan lainnya ya. Jadi di sini kita tidak hanya berbicara kotoran yang terlihat seperti berak ikan. Di sini pentingnya kita memahami apa itu biolot. Dan mengenai hal ini, gua juga sudah jelasin di video sebelumnya.
Karena terkadang jumlah populasi ikan itu bisa menjadi penentu antara hidup dan mati ikan kalian, terutama di kondisi mati lampu yang cukup lama. Dengan memahami ini, mungkin tidak heran lagi ya kalau gua ini masuk ke kategori penghobi yang tidak suka kolam atau akuariumnya itu ramai padat. Mengenai hal ini ya nggak perlu juga ya didebatin. Semua orang punya selera dan pilihan masing-masing. Kemudian hal yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah melakukan water change. Karena prinsipnya water change itu melarutkan kontaminan seperti amonia, nitrit, nitrat itu dari air kita. Jadi begitu kalian lakukan 50% water change, otomatis kalian juga mengurangi 50% kontaminan yang ada di air kalian. Ketiga, kalian bisa gunakan water conditioner. Gunakan water conditioner yang dapat menetralkan amonia di air dalam tempo waktu tertentu. Satu merek yang gua tahu dan selalu standby itu adalah Sikkem Prime. Itu untuk gua pribadi ya. Mengenai merek-merek lain, gua pribadi belum pernah coba dan belum pernah pakai, jadi gua nggak bisa rekomendasi merek lain. Mungkin dari kawan-kawan yang lain punya rekomendasi, bisa tulis di komen supaya yang lain juga bisa ikut belajar ya. Dan yang nomor 4, apabila ada informasi akan adanya pemadaman listrik bergilir, sebaiknya kalian puasakan ikan kalian beberapa hari sebelumnya. Sehingga ketika kondisi listrik itu padam, ikan kalian itu tidak membuang kotoran nantinya. Ketika listrik padam dan ikan kalian mulai berak-berak mengeluarkan kotoran, itu hanya akan memperburuk situasi. Semua hal yang tadi gue jabarin itu adalah berdasarkan pengalaman dan observasi gue pribadi ya. Kalau kalian punya trik lain atau punya masukan atau punya pengalaman lain, silakan tulis di komen supaya kita semua ini bisa saling belajar ya, dari pengalaman si A, pengalaman si B, pengalaman si C, dan lain-lain ya. Oke, jadi itu saja video gua kali ini dan see you guys in my next video. Bye bye.